Ini intro. Halo semua, balik lagi bareng gue Joe di podcast Monolog. Di podcast kali ini gue akan ngebahas fenomena yang sebenarnya udah sering kita lihat di sekitar kita semua, dimana para remaja atau anak muda saat ini itu mengalami degradasi etika atau yang akrab kita sebut sebagai akhlakles. Hal ini terbukti karena remaja saat ini atau anak muda saat ini itu tidak memiliki pengetahuan dasar terkait kesopanan, seperti mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf ketika mereka melakukan kesalahan, ataupun meminta tolong ketika mereka membutuhkan bantuan. Misalnya saja ketika mereka berada di minimarket dan ingin menanyakan letak suatu produk yang mereka cari, mereka langsung menanyakan dengan cara, "Mas, Mbak, tempat produk A di mana ya?" Hanya seperti itu. Tidak ada kata-kata seperti permisi mas, mbak, untuk produk A tempatnya di mana ya? Dan setelah dikasih tahu mereka mengucapkan terima kasih kepada karyawan tersebut. Walaupun ini bukan merupakan suatu kewajiban ya, akan tetapi hal-hal seperti ini itu menjadi suatu bentuk atau perilaku yang menunjukkan bahwasanya kalian ini memiliki etika yang baik. Sebenarnya ketika kita membicarakan terkait akhlakles juga, gue mengalami kebingungan sih kenapa kata yang dipilih adalah akhlak dan akhlakles gitu. Padahal akhlak kan artinya budi pekerti gitu, hanya budi pekerti saja. Bahkan akhlak pun dibagi menjadi dua, masih ada akhlak mulia dan akhlak tercela. Kenapa nggak menggunakan kata adab gitu? Karena kan berbeda dengan adab yang artinya kehalusan atau kebaikan budi pekerti. Jadi ya, tapi ya nggak tahu lagi lah, karena memang udah sering atau identik disebutkan oleh masyarakat. Mungkin akhlakles ini lama-lama juga bisa masuk ke KBBI gitu. Nah, membincangkan terkait remaja atau Gen Z dan juga kaum milenial ya yang mengalami degradasi etika atau akhlakles, ada faktor yang mendasari akhlakles ini gitu. Yang pertama adalah egosentrisme yang tinggi. Tentu saja sebagai anak muda atau remaja masih memiliki tingkat keegoisan yang cukup tinggi. Gue pernah ngelihat salah satu video di mana ada siswa SMA kayaknya, karena seragamnya putih abu-abu. Dia berusaha untuk balik membentak gurunya gitu. Dan bahkan ada sempat video itu siswa itu mau membacok lah mungkin ya, karena dia udah membawa pisau tuh, udah membawa sajam mengejar gurunya gitu. Hal-hal seperti ini kan kalau dulu di waktu gue duduk di bangku sekolah ya, gue nggak pernah menemukan hal seperti ini gitu. Angkatan gue dulu ketika dimarahin guru ya udah diterima aja, karena memang kita semua tahu bahwasanya kita yang salah gitu. Jadi untuk apa ngelawan guru juga gitu, apalagi lo ngelawan orang yang lebih tua. Apa yang bisa lo banggakan dari hal-hal seperti ini gitu? Kecuali kalau lo mau terlihat tangguh, ya udah daftar MMA aja gitu, atau mungkin ikut bela diri dan kompetisi gitu. Itu lebih bisa diapresiasi karena lo juga menunjukkan kejantanan lo dan juga mendapatkan prestasi dari hal tersebut gitu. Yang kedua adalah kurangnya pendidikan emosional. Kita tahu bahwasanya perkembangan teknologi berupa AI itu merupakan suatu hal yang cukup fenomenal di kehidupan manusia, dan juga tentunya mempermudah guru dalam melakukan atau menerapkan pendidikan di kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi ada suatu kelemahan ketika menggunakan AI sebagai sarana pendidikan, karena AI sendiri memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menunjukkan kecerdasan emosionalnya. Padahal kalau kita membicarakan terkait etika dan juga akhlak, kecerdasan emosional itu diperlukan, karena di dalam etika dan juga akhlak itu terdapat simpati dan juga empati. Biasanya seseorang yang memiliki simpati atau empati yang rendah cenderung tidak dapat menunjukkan sopan santunnya di depan orang-orang yang lebih tua dari dirinya, atau mungkin tidak bisa menghargai orang-orang atau teman-teman yang seusianya. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu, hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab
Indonesia atau remaja saat ini itu mengalami degradasi etika atau akhlakos itu tadi. Terlebih pada saat ini perkembangan zaman sudah menunjukkan perkembangan teknologi yang cukup pesat juga, di mana kita juga bisa saling terhubung walaupun dari jarak yang begitu jauh. Hal tersebut menjadikan kita dapat mengetahui seberapa jauh tingkat etika dari seseorang gitu. Misalnya saja kita dapat mengetahui bahwasannya Singapura itu memiliki budaya mengantri. Kalau lo di sana nggak mengantri, lo sendiri yang akan malu gitu. Dalam artian apa? Tingkat etika juga dapat menjadikan indikator yang menentukan kemajuan suatu negara gitu. Sedangkan di Indonesia kita tahu bahwasannya kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 gitu. Sedangkan masyarakat kita atau remaja di Indonesia itu justru protes terhadap FIFA di kolom komentar gitu, kolom komentar Instagram, dan menggunakan bahasa Indonesia pula. Dan ini kan tentu saja bukan suatu hal yang worth it gitu, dimana kalian jatuhnya lebih ke apa ya, asal ngomong gitu aja, tidak memiliki attitude yang lebih baik gitu. Jadi ketika kita membicarakan hal semacam ini, maka dapat kita ketahui kita perlu untuk memulihkan etika sebagai budaya ketimuran di Indonesia, yang mana kita ketahui harus melalui pemerintah ataupun public figure lah, minimal yang cenderung bersinggungan atau diikuti oleh remaja di sosial media. Mereka ini harus memberikan contoh yang baik supaya para pemuda ini itu bisa mencontoh etika atau budi pekerti yang baik yang sedang mereka contohkan gitu. Dan tentu saja bukan hanya untuk menata citra mereka sebagai pemerintah ataupun public figure, akan tetapi memang untuk mengedukasi hingga para remaja atau mahasiswa ini bisa melakukan kritik tanpa melanggar UU ITE. Nah, kan kita ketahui bahwa UU ITE ini UU yang berusaha mengatur etika kita, atau mungkin manner lah, karena kan sudah dalam bentuk penerapannya gitu. Sehingga tidak ada lagi ceritanya mahasiswa atau seseorang yang mengkritik public figure atau mungkin pemerintah hingga dijerat dengan kasus UU ITE ini, karena etika yang mereka miliki atau akhlak yang mereka miliki itu sudah sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi mungkin itu sih hal yang ingin gue sampaikan di video kali ini, karena gue juga ya minggu-minggu ini masih sibuk juga, belum ada cukup waktu. Tapi gue udah gatel banget sih sebenarnya pengen ngomongin hal ini gitu. Dan sorry juga dari minggu kemarin gue absen, gak upload konten. Jadi untuk video kali ini cukup sekian, and see you next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Cow lebih semangat buat video.